Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Di sini kita lanjutkan kajian kitab Al-Hubbul Quran. Nah, di sini temanya adalah tentang as-samrah allati yuhaqqiquha al-hubbu lillah. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Allah dan kita sudah mendalami cinta kita kepada Allah ini, apa sih manfaatnya gitu? Apa sih faedahnya? Apa sih buahnya? Nah, di sini dijelaskan idza tahaqqaqat mahabbatul insan lillahi azza wa jalla. Jika rasa cinta manusia kepada Allah ini sudah sangat kuat, sudah sangat nyata sekali, fa inna ajalla thamratiha wa aqdasi athariha fa inna ajalla thamratiha wa aqdasa athariha ittiba'ul mahbub. Ya, maka yang buah yang paling penting atau buah yang paling mulia atau manfaat yang paling suci itu adalah ittiba'ul mahbub, mengikuti yang kita cintai. Atau apa? Memasrahkan kita kepada yang kita cintai. Wa inna ma yakunu dzalika bitanfidhi awamirihi wal intiha an nawahihi. Nah, apa yang dimaksud dengan memasrahkan total kita kepada yang kita cintai? Yaitu bisa dibuktikan dengan cara apa? Tanfidhul awamir, menjalankan seluruh perintah-perintah dari yang kita cintai, ya kan? Wal intiha an nawahihi, dan apa? Meninggalkan larangan-larangan yang bersumber dari yang kita cintai. Jadi misalkan yang kita cintai memberikan perintah, maka kita segera secepat mungkin melakukan pekerjaan tadi. Jadi ketika yang kita cintai itu adalah melarang kita untuk melakukan hal apapun, maka kita pun akan selalu menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam larangan tadi. Nah, wa malaku dzalikal ihtida bi kitabillah wa tamassuk bi sunnati Rasulillah. Nah, bagaimana caranya supaya tahu itu? Hidayah itu bagaimana petunjuknya agar didapat? Ya tidak lain tidak bukan kecuali ada di kitab Allah dan wa tamassuk bi sunnati Rasulillah, dan memegang teguh ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Wa saddaqallahu al-qail qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau memang kalian cinta kepadaku, kata Allah, ya buktikan cintamu dengan cara mengikutiku. Maka kalau kamu sudah mengikutiku, ya maka Allah pun akan membalas cinta kalian dengan bukti memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa mahabbatul insan lillah tatafawatu darajatuha. Nah, cinta manusia kepada Allah itu memang tidak dalam satu level yang sama. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Ada perbedaan tingkatan di tiap rasa cinta tersebut. Fakullama kanat mahabbatuhu lillah aqrab ilal kamal. Setiap cinta kita ini semakin dekat dengan Allah, karena ittiba'uhu lillahi wa lirasulihi atam, maka kita akan semakin sempurna dalam mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Ai fahuwa la yaqifu fi ittiba'ihi inda hududil wajibat. Dalam arti apa? Ketika kita cinta kepada Allah dan cinta kita sudah sangat besar, sudah sangat tinggi, maka kita tidak cukup hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja. Bal yatajawazu ilal mandubat. Malah kita akan selalu bersemangat menjalankan atau melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, sama sekali nggak kita tinggalkan. Wal kamalat, dan sifat yang hal-hal yang ibadahnya itu sunnah-sunnah yang muakkadah atau sunnah ghairu muakkadah atau yang fardu kifayah, itu semuanya dilakukan semuanya, bukan hanya selesai di hal-hal yang wajib saja. Wala yubali an yuhammila nafsahu fi sabili dzalika anwa'al masyak, dan dia tidak merasa adanya kerepotan, dan dia tidak merasa adanya keberatan, dan itu juga dia tidak merasa akan apa? Kesusahan ketika dia menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Wa idza tadanat mahabbatuhu lillahi azza wa jalla tadana bisababi dzalika ittiba'uhu wa indibatuhu bi syara'illah wa ahkamihi wa adabihi. Nah, jadi kalau malah semakin bisa dikatakan semakin rendah, jadi semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula ibadah kita. Dan semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin dekat juga kita dengan hukum-hukum Allah, selalu menjaga. Ketika cinta ini semakin ibaratnya ringan, ya maka kan ringan juga ibadah-ibadahnya. Dalam arti ya ketika cinta kita ringan, atau ketika cinta kita hanya sebatas cinta-cinta awam, ya maka yang kita lakukan hanya sebatas amal wajib saja, dan kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Gitu ya. Wa min thamarati mahabbatil insan lillah asyauqu ila liqa'ihi. Nah, di antara hasil atau di antara manfaat cinta manusia kepada Allah juga adalah asyauqu ila liqa'ihi, selalu rindu untuk bertemu Allah.
idh minal muhal an yuhibbal insanu syai'an wa la yuhibbu liqa'ahu. Karena tidak mungkin terjadi ketika orang itu mengaku mencintai sesuatu tapi dia tidak mau bertemu dengan sesuatu tadi, gitu kan? Awil qurba minhu, atau dia tidak mau mendekat dengan yang dia cintai, itu hampir nggak mungkin. Wa idza alimal muhibbu lillahi anna liqa'ahu rohana bi mautihi, atau ruhina bi mautihi. Jadi ketika kita tahu bahwa untuk bertemu dengan Allah itu harus kita gadaikan kehidupan kita dengan kematian, dan juga kita harus meninggalkan kehidupan dari alam dunia, ya fayambagi idzan Allah yakrahal maut, ya maka kita juga seharusnya ya tidak membenci kematian. Bal alladzi taqtadihi haqiqatu hubbihi lillah, malah bisa dikatakan bahwa bukti kita semakin cinta kepada Allah itu ya kita malah apa? Menanti-nanti kematian kita. Wa an yastanisa bi qurbihi, selalu pengen berdekatan dengan Allah. Li'annahu as-sabil ila liqa'i mahbubihi, Allah. Ya karena memang tidak ada jalan lagi untuk bertemu dengan Allah kecuali apa? Dengan cara meninggalkan dunia ini. Nah, justru malah akhirnya menanti kematian karena sudah merasa bahagia berdekatan dengan Allah. Wa mithlu hadzal insan la budda an yubadilahu Allah hubban bi hubbi. Nah, jadi ketika manusia sudah di level ini cintanya, ya maka pasti Allah pun akan membalas cinta dengan level yang lebih di atasnya lagi. Wa hadza huwa makna qauli Rasulillah fil hadis al-muttafaq alaih, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, gitu ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang ketika pengen atau senang bertemu dengan Allah, ya maka Allah pun senang bertemu dengan orang tadi. Nah, itu ketika yang dimaksud dengan pembalasan cinta dari Allah kepada manusia dengan yang lebih baik lagi. Wa ma alimna fi ibadillahi shalihin wahidan ahabba Allah bi sidqin illa sta'nasa bil mauti wa tahallala lahu 'indama lahat lahu dalailuhu. Jadi ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap hamba-hamba yang soleh ini, setiap ulama-ulama yang soleh, setiap manusia yang soleh ini, ketika memang dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia pun apa? Menanti kematiannya dengan penuh kerinduan, dengan menanti kematian dengan penuh kesenangan, enggak malah takut mati, tapi justru senang gitu loh, dinanti-nanti kematiannya. Zahara dzalika ala wajhi Hudzaifah. Salah satunya adalah yang dicontohkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu wa fi kalamihi indama wajada nafsahu yadnu minal maut. Jadi ketika Hudzaifah ini sudah dalam sakit dan mendekati ajalnya, faqad kana min qaulihi habibun ja'ala faqatin la aflaha man nadam. Jadi ketika sudah di sakaratul maut, justru habibun ja'ala faqatin. Jadi justru dia merasa senang, dia malah mengatakan kekasih telah mendatangi yang dia cintai meskipun dengan bersusah payah. La aflaha man nadam, karena tidak mungkin orang itu bisa berbahagia ketika dia itu melakukan penyesalan, atau tidak mungkin orang yang berbahagia itu akan mendapatkan penyesalan. Nah, itu adalah kalimat yang keluar dari Hudzaifah ketika sudah sampai di akhir ajalnya. Enggak malah akhirnya takut, enggak malah akhirnya apa? Menyesali hidup. Tetapi apa? Habibun ja'ala faqah la aflaha man nadam. Justru sudah pengennya cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengen cepat meninggalkan dunia ini. Walamma dahamat ghamaratul mauti Mu'adzan. Nah, sebagaimana juga ketika Sayyidina Mu'adz ketika sudah sampai di titik nadirnya, sampai di titik ajalnya, ay rabbi ya, akhonaqoni khonaqatu wa izzatika innaka la ta'lam anna qalbi yuhibbuk. Nah, itu ya. Jadi ay rabbi, ya Allah, gitu ya. Akhnaqoni khonaqatu. Memang kita ini merasa tercekik gitu ya ketika sakaratul maut. Tetapi demi Allah gitu. Dan Allah pun lebih tahu bahwa qalbi, hatiku mencintaimu gitu ya. Jadi itu ketika di sakaratul maut, ketika sudah tidak bisa melakukan apapun ya. Ketika nafas sudah, roh ini sudah sampai di kerongkongan, seakan-akan merasa tercekik itu. Mu'adz malah mengatakan Rabbi ay Rabbi akhnaqani khanaqatuk fa izzatika innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbuk. Jadi ya, meskipun saya merasa tercekik, tapi demi Allah cintaku tetap untuk Allah. Nah, itu salah satu ucapan-ucapan yang dibuktikan oleh kaum solehin, manusia-manusia yang soleh semua.
Waqad naqala Sibtu Ibnu Jauzi an jaddihi anna Ahmad Syaqiqul Imam Al-Ghazali qala. Ada lagi cerita yang dikutip oleh Ibnu Jauzi ya, Sibtu Ibnu Jauzi cucunya, bahwa ada salah satu saudara Imam Ghazali namanya Syekh Ahmad. Ya, qala lamma kana yaumul itsnain waqta subh tawaddaa akhi Abu Hamid wa shalla wa qala alayya bil kafan fa akhadhahu wa qabbalahu wa wada'ahu ala 'ainaihi wa qala sam'an wa ta'atan lidukhuli 'ala al-malik thumma madda rijlaihi wastaqbala qiblah wa mata qabla isfar. Nah, ini ada salah satu cerita ya bahwa Syekh Ahmad, saudara kandung dari Imam Ghazali, pernah bercerita bahwa ketika hari Senin dan waktu subuh itu tawaddu akhi Abu Hamid, Imam Ghazali berwudu, melakukan wudu, wa shalla dan melakukan salat. Wa qala, dan kemudian Imam Ghazali berkata, alayya bil kafan, saya harus ngambil kafan ini. Fa akhadhahu, akhirnya Imam Ghazali ngambil kafan. Wa qabbalahu, dan Imam Ghazali mencium kafan tadi. Wa wada'ahu ala ainaihi, dan meletakkan di kedua matanya. Wa qala, dan Imam Ghazali berkata, sam'an wa ta'atan, saya nurut, saya taat, saya patuh, saya tunduk, lidukhul alal malik, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madda rijlaihi, kemudian Imam Ghazali meluruskan kakinya, wastaqbal qiblah, dan menghadap kiblat, wa mata, dan kemudian langsung meninggal dunia qoblal isfar, sebelum selesai waktu subuh. Jadi orang-orang soleh ketika meninggal justru malah berbahagia ketika sudah kerasa bahwa sebentar lagi akan selesai ajalnya. Itu sudah kerasa, akhirnya apa? Berbahagia untuk bertemu dengan yang dikasihnya. Warubama qala ba'duhum innal insan rubbama karihal maut wastawhasha minhu ma'a hubbihi lillahi azza wajalla. Mungkin ada yang bertanya begini. Mungkin ada orang tuh benci kematian atau tidak suka kematian, atau merasa jangan mati dululah, pengennya menjauh dari kematian, tapi dia tetap cinta kepada Allah gitu. Alasannya apa? Lima yara min taksiri fi adai hukukillah. Mungkin alasannya karena aduh, saya belum siap mati nih, karena saya masih terlalu belum adanya bekal, belum siap bekal untuk bertemu dengan Allah. Walamma yakhilu ilaihi min ta'azumi dzunubihi, walima yukhilu ilaihi min ta'azumi dzunubihi, dan juga malah kadang-kadang merasa aduh, dosa saya masih banyak, belum taubat, atau dosa saya masih terlalu besar untuk mati sekarang, jangan mati dulu lah. Nah, itu kan ada. Nah, itu berarti orang yang benci kematian atau orang yang tidak mau mati bukan karena tidak suka, bukan karena tidak cinta sama Allah, tapi karena menganggap dosanya dia itu belum diampuni, dosanya dia itu masih terlalu besar, dia belum melakukan taubat sama sekali, sehingga masih takut untuk mati. Wa aqulu, Syekh menjawab, inna hadzal ihtimal innama yatufu bi dhihni man lam yadzuq ladzata mahabbatillah. Alasan-alasan tadi itu muncul karena memang manusia yang jenis ini belum merasakan nikmatnya mencintai Allah gitu ya. Jadi kalau memang cinta kepada Allah katanya, tapi takut mati karena alasan masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Nah, kata Syekh di sini, itu sih sebagai bukti bahwa orang tersebut masih belum mencicipi nikmatnya cinta Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi ahabballahu azza wa jalla haqqan. Nah, jadi tapi ketika manusia itu adalah benar-benar mencintai Allah dengan sepenuh jiwa raganya, fa inna syauqahu ila liqa yataghallab ala makhawifihi mimma qad yantaziruhu min uqubati taqsirihi. Jadi kalau benar-benar cinta kepada Allah dan cintanya sangat besar sekali, justru rasa cinta ini hanya apa? Mengalahkan rasa kesalahannya dia, atau mengalahkan rasa kekhawatirannya dia. Nah, kalau rasa kekhawatiran atas dosa ini masih muncul, masih menjadi pertimbangan di akhirnya takut kematian, itu menunjukkan bahwa rasa cintanya dia kepada Allah tidak sebesar kekhawatirannya atas dosa-dosanya. Tetapi ketika rasa cinta manusia ini sangat besar, sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencicipi kenikmatan cinta tersebut, maka dia tidak akan tidak akan terganggu oleh alasan-alasan kesalahan-kesalahan dia ketika di dunia. Ajal fa innal ladzi istabadda bi syauq ila liqa'illah la yubali an yajida fi tariqihi ila zalika aw fi aqabi zalika kullu ma qad yaftariduhu minal alam. Bal innal wa'ija hubbihi tahjubuhu anit tafkir fi makhawfil iqab alladzi qad yantaziruhu. Malahan ketika orang itu sudah semakin besar cintanya kepada Allah, ya maka orang tadi apa? Tidak pernah berpikir tentang ketidaksiapannya atau kekhawatirannya terkait dosa-dosanya, atau kekhawatirannya terkait kesalahan-kesalahannya, karena memang sudah
tidak sadar, sudah semuanya itu sudah sangat cintanya kepada Allah, sehingga tidak ada kemungkinan tidak mungkin dipahami lagi. Sama yang kita sudah mencintai orang dengan sangat besar sekali, sehingga kemungkinan kesalahan kita yang pernah kita lakukan itu seakan-akan nggak keinget sama sekali, tapi kita justru ingatnya adalah cinta saya kepada dianya gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat seakan-akan nggak keinget sama sekali, ketutup, tidak mampu untuk dimunculkan kembali. Wa min samarati mahabbatillah al-istihtar bi dzikrillah bihaitsu yataghallabu dzikrahu Allah Ta'ala ala awarid dunyahu wa alaqati. Yang selanjutnya adalah bahwa manfaat atau samroh atau keindahan rasa cinta ini bisa memunculkan apa? Al-istihtar bi dzikrillah, selalu berbahagia, selalu kepengen memenuhi hati kita, selalu hati kita dipenuhi dengan pengen ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yataghallabu dzikrahu Allah Ta'ala ala awaridi dunyahu wa alaqati. Malah ingat Allah ini akhirnya mengalahkan keinginan-keinginan duniawinya, mengalahkan godaan-godaan duniawinya, wa ala muhadatsatihi al-ma'isyiyah ma'al akharin, dan juga malah bisa melupakan hubungan dia dengan manusia-manusia yang lainnya. Wa hum alladzina qala Rasulullah anhum sabaqal mufradun qalu mal mufradun qala al-mustahtarun bi dzikrillah azza wa jalla yadau anhum dzikra asqalahum fayatun yaumil qiyamati khufafan. Nah, jadi siapa itu al-mufradun? Ya memang orang-orang yang sudah melepaskan dirinya dari beban-beban duniawi, yang ketika dia itu di hari kiamat maka dia akan apa? Menghadap Allah dengan enteng sekali, karena dia sudah melupakan beban-bebannya, dia melepaskan beban-beban duniawinya, dia melepaskan beban-beban hawa nafsunya, sehingga fayatuna yaumil qiyamati khufafan, maka dia datang kepada Allah dengan sangat enteng sekali, dengan tanpa beban gitu ya. Nah, itu dinamakan al-mufradun. Itu siapa al-mufradun? Al-mustahtarun bi dzikrillah, orang yang merasa tergila-gila atau orang yang merasa bahagia dengan selalu mengingat Allah azza wa jalla, sehingga dia melupakan kesusahan-kesusahan duniawinya, sehingga dia melupakan kesulitan-kesulitan hidupnya karena dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang model ini ketika hari kiamat maka dia akan menemui Allah dengan tanpa beban, karena bebannya dirinya sudah dilepaskan ketika dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi thamru laysat mahalla raibin aw niqash. Nah, bentuk-bentuk manfaat ini ya bukan sebuah hal yang perlu diperdebatkan lagi. Fa inna minal ma'lum anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Karena memang orang yang sudah mencintai sesuatu maka dia akan memperbanyak mengingatnya, maka dia akan selalu mengingatnya, maka dia akan terus-menerus untuk mengingatnya. Wa raqana ilal ladzina yaksiruna min dzikrihi. Dan dia akan selalu condong, dia akan selalu pengen bergabung dengan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut yang dia cintai tersebut. Nah, jadi seperti manusia ketika mencintai orang lain, maka dia akan senang ketika ada orang yang menyebut-nyebut yang orang yang dia cintai, atau dia merasa senang ketika untuk bergaul dengan orang-orang yang menceritakan orang-orang yang dia cintai. Wal istihtar bi dzikrillah yad'u ila talazzuz bi dzikrillah fil khalwah. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa bahagia, memiliki rasa penuhnya hati kita untuk ingat Allah, maka kita akan merasa nikmat, merasa enak, merasa lezat untuk apa? Berzikir kepada Allah di dalam kesepian. La siyama fil hazya'il akhir minal lail. Apalagi ketika orang-orang sudah tidak ada yang bangun di waktu itu, ya di sepertiga akhir malam itu, maka dia akan apa? Selalu bangun, pengen bangun untuk selalu berzikir di waktu itu. Yuz'iju syauq ila munajatillah wa dzikrihi fi manamihi. Malah dia meskipun dia lagi tidur, maka dia akan merasa apa? Terganggu tidurnya karena pengen sekali, karena rindu sekali untuk melakukan munajat kepada Allah, untuk selalu pengen ingat kepada Allah di waktu-waktu itu. Wa yuqidhu min raqati, sehingga apa? Dia terbangun dari tidurnya. Fala yara fi tilka sa'ah mut'atan aladza ilaihi min al-wuquf baina yadayillah. Maka manusia tadi atau orang yang tadi itu apa? Tidak mendapatkan atau tidak merasa ada nikmat yang lain kecuali nikmat zikir dia kepada Allah di waktu itu. Wa yunajihi, dan dia munajat kepada Allah, wa yashku ilaihi tabariha wujdihi, dan dia apa? Berkeluh kesah kepada Allah atas apa? Segala perasaannya yang dia rasakan di dunia. Wa min thamarati mahabbatil 'abdi lillahi azza wa jalla annahu yusfiqu ala kulli man yantami ila Allah binasabil 'ubudiyyah lahu. Nah, jadi apa? Ketika memang sudah sangat besar cintanya, maka orang-orang ini apa? Akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memang orang tadi juga satu golongan untuk apa? Selalu beribadah kepada Allah.
Selalu akhirnya satu kelompok, satu gelombang, satu mencintai atau menyukai orang-orang yang memang orang tersebut cinta juga kepada Allah. Wa annahu yuhibbuhum, dan juga Allah mencintai mereka bi an yuhibbu lahum sa'adatan al-ajilah wal uqba, dengan cara apa? Diberikannya kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, wan najat min ghadabillah wa iqabihi, dan apa? Mendapatkan keselamatan dari kebencian Allah dan dari siksa Allah. Wa hadza la yata'aradu ma'a ma huwa muqarrarun min daruratil bughdi fillah. Lian al-bughdha fillah ma yanbaghi an yattaji'a ila syakhs min haitsu zatuhu, bal yattaji'u ila al-ma'siyah allati talabbasa biha aw ila al-kufri alladhi asarra alaihi. Wa laysa bi ghadil ma'siyah allati talabbasa biha al-'asi fil haqiqah illa ma'nan min ma'anil isfaq ala syakhsil 'asi. Nah, di sini ketika seorang itu sudah wa min thamarati mahabbatil 'abdi lillah azza wajal annahu yusfiqu ala kulli man yantami ila Allah bi nasabil 'ubudiyyatil lahu. Maka ketika kita sudah mengatakan, sudah merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mencintai orang lain, supaya orang lain juga apa? Mendapatkan cinta yang seperti didapatkan oleh dirinya tadi, gitu ya. Sehingga ketika dia melihat orang yang bermaksiat, maka dia itu apa? Membencinya bukan karena benci orangnya, tapi benci karena dia tidak mendapatkan nikmat yang dia dapatkan. Sehingga sebisa mungkin dia itu pengen mengajak teman yang bermaksiat ini untuk apa? Selesai dari maksiatnya dan berubah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini orang yang cinta kepada Allah itu apa? Memang dia memiliki kebencian kepada manusia, tapi bukan pada manusia secara bentuknya, secara kejiwaannya, secara ciptaannya, tapi apa? Dia benci kepada manusia gara-gara manusia tadi apa? Tidak mendapatkan cinta kepada Allah. Intinya bukan benci, melas gitu ya. Kasihan, ya ini kasihan lah. Jadi kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, maka ketika dia melihat temannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka dia akan merasa kasihan. Sehingga dengan rasa kasihan ini dia membuktikan kepada temannya dengan cara apa? Memarahi temannya supaya kamu jangan bermaksiat, karena kalau maksiat itu nanti akan menjauhkan kamu dari nikmat Allah, dari pahala Allah. Nah, sehingga yang dia benci itu bukan orangnya, tapi perilakunya. Sehingga dia dengan orang kafir, yang dia benci bukan orangnya, tapi dia membenci perilaku kafirnya, gitu ya. Illa ma'na min ma'anil isfaq ala syakhsil 'asi. Nah, kebencian ini pada dasarnya bukan kebencian karena atas dasar permusuhan, tapi benci atas dasar kasihan, gitu loh, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa hadza ma'ana sayyiduna Lut ala nabiyina alaihi salatu wasallam inda maqala liqaumihi inni li'amalikum minal qalin. Nah, kata Nabi Lut kepada kaumnya itu yang menentang Nabi Lut berkata, inni li'amalikum minal qalin. Sungguh aku itu apa? Merasa susah dengan perbuatan-perbuatan kalian, atau merasa sedih dengan perbuatan-perbuatan kalian yang melawan Allah. Kenapa sedih? Karena saya itu suka sama kalian, dan kalau saya suka sama kalian, ya kalian pun harus apa? Selamat nanti di akhirat. Nah, itu adalah salah satu ketika cinta itu sudah semakin besar dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang ia lihat ketika hal tadi itu bertentangan dengan Allah, maka dia akan merasa benci. Tapi bencinya bukan karena benci memusuhi, tapi karena benci kasihan. Ya tolonglah kamu, saya benci. Ibarat kita pengen berteman dengan orang, tapi ada seorang yang mengganggu teman kita. Nah, akhirnya kita mengatakan, kita nggak benci teman kitanya, tapi kita benci karena dia itu masih sering bergaul dengan orang yang merusak hubungan ini. Makanya ya kalau kamu kayak gitu terus, ya sudah, saya tidak mau berteman dengan kamu lagi karena saya kasihan dengan kamu. Tolonglah kalau kamu berteman dengan saya, kamu jangan berteman dengan itu. Nah, itu akhirnya kebencian itu adalah muncul karena kasihan, bukan karena permusuhan. Allah